Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Supiani pada pelatihan online membuat laporan karya inovatif bidang seni. Oke Bapak Ibu, jadi kita pada pertemuan keempat, yaitu topiknya adalah membuat laporan karya inovatif. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa karya inovatif ini ada yang bisa kita langsung kita nilai tanpa harus membuat laporan karya inovatif, tapi ada juga yang harus membuat laporan karya inovatif. Untuk mengingatkan kembali bahwa bahwa karya inovatif yang tidak perlu laporan itu seperti misalnya novel, kumpulan cerpen atau kumpulan puisi yang telah dicetak dan ber-ISBN. Namun untuk yang kelompok yang kedua itu harus dibuat laporan karya inovatifnya. Jadi secara umum gambaran untuk membuat laporan karya inovatif pada bidang seni adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus punya sampel depan atau cover, biasalah berisi tentang judul karya kita apa, misalnya patung apa, atau desain poster apa, atau laporan karya inovatif pementasan drama ini, misalnya seperti itu. Jadi tetap ada judul, kemudian oleh siapa namanya, NIP-nya, kemudian ada logo sekolahnya. Setelah itu, setelah ada cover, ada kata pengantar, ya biasa kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Itu biasa. Kemudian daftar isi, ya seperti biasa daftar isi ada kemudian ada bab 1. Bab 1 ini seperti penulisan-penulisan yang lain, makalah seperti biasa berisi latar belakang. Apa sih yang melatar belakang kita membuat karya inovatif ini? Untuk apa sih? Apa sih tujuannya? Apa maknanya? Itu disitulah di pendahuluan. Kemudian di bagian kedua, yaitu bagian refleksi proses kreatif atau penciptaannya. Jadi di bagian 2 ini kita menceritakan proses pembuatannya itu tadi. Ada yang kita sebutkan bahan kita membuat itu dari apa, bahannya, alatnya apa saja, ukurannya berapa, lama pengerjaannya. Kemudian kita ceritakan proses penciptaannya itu dari sebelum sampai jadi. Nah, itu. Jadi selain kita ceritakan secara deskriptif, kita juga harus tampilkan dengan foto-foto atau rekaman audiovisualnya. Tinggal kita misalnya ada rekamannya, kita tinggal tempelkan linknya, misalnya seperti itu. Kemudian deskriptif kegiatan, publikasinya. Tidak hanya kita menceritakan proses pembuatannya, tapi kita harus menceritakan bagaimana proses publikasi atau pamerannya, karena karya inovatif yang dinilai yang sudah dipublikasi. Jadi bisa diceritakan kita buat pameran, atau kita ceritakan bagaimana pertunjukan, misalnya kalau di sekolah-sekolah yang bonafit waktu perpisahan itu kan biasanya ada pameran karya itu. Jadi kita tampilkan itu juga boleh. Yang penting kita ceritakan disertai foto-foto dan rekaman atau rekaman audio. Foto, kalau sudah foto, rekaman ya boleh dibuat, boleh tidak. Tapi salah satu saja sudah cukup. Oke, untuk selanjutnya ada bagian penutup. Jadi bagian penutup biasa kesimpulan dan sarannya apa. Kesimpulannya kita buat ini gimana, dan sarannya yang bisa kita lakukan itu untuk apa saja ke depannya. Mungkin ada kendala kita, jadi untuk mengantisipasinya ini bagaimana. Inilah sarannya seperti itu. Kemudian ada daftar pustaka atau daftar referensi, itu bila ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa, itu sifatnya ya opsional aja. Kemudian yang ke-8 itu ada lampiran. Lampiran itu terdiri dari 4. Bisa yang pertama itu berupa biografi ringkas penulis.
namanya, tempat tanggal lahirnya misalnya kan seperti itu, pekerjaan kita apa, riwayat pekerjaan, misalnya ditambahin lagi hasil karya yang sudah pernah diciptakan sebelumnya, bisa jadi prestasi yang pernah diraih dan lain sebagainya. Itu biografi singkat penciptanya. Kemudian ada surat pernyataan dari kepala sekolah tentang kebenaran atau tidak plagiat. Juga ada surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa itu belum diajukan untuk naik pangkat sebelumnya. Kemudian ada pengakuan atau rekomendasi dari Dewan Kesenian Daerah, minimal tingkat kabupaten. Kalau misalnya pernah kita lombakan ya, surat surat rekomendasi itu dari Dewan Juri. Kemudian bukti lain, misalnya clipping di media cetak, misalnya pernah ini di waktu pertunjukan itu dimasukkan ke koran, clipping korannya itu. Atau kalau misalnya kalau nggak lomba itu kan tadi masuk ke koran di media massa, itu kan itu kita ambil clipping korannya. Kalau kita masukkan ke lomba, sertifikat atau piagam penghargaan kita menang lomba atau ikut lomba itu kita lampirkan. Jadi itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan keempat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.